beda nih, mungkin ada yang toko bunga, mungkin dindingnya dicat warna hitam mungkin bisa juga, atau dindingnya ada yang di sini pakai bata, mungkin yang di sana ada yang pakai kayu. Jadi lebih variatif lah, supaya kesannya lebih hidup lagi. Dan kadang-kadang mungkin ya memang ada papan namanya lagi, ada detailnya lagi, cuman kadang-kadang some klien juga tidak mau juga kalau dikasih nama-nama, tapi ada yang juga minta juga malah untuk harus ada tempat penempatan papan namanya di mana sih, seperti itu. Karena memang kadang-kadang kan ada desainnya memang, oh di sini tempatnya papannya nanti ditaruh gitu. Nah itu akan lebih hidup lagi, akan lebih nyata lagi hasilnya. Jadi sayang nih sebenarnya, jadi detail itu penting sekali kalau di renderan. Jadi kita perlu tambahin yang cukup banyak lah, detail-detail itu harus kita tambahin. Kayak ini di depannya sudah bagus sebenarnya. Kasih kursi-kursi, dia ada tempat apa kayak sudah bagus, bagian depannya dikasih sepeda-sepeda, tempat sepeda. Sudah ada kasih pot-pot bunga, tanaman juga. Jadi sudah cukup menarik, cuman dalamnya masih kurang nih. Masih kurang diolah lagi nih dalamnya. Jadi sayang. Seperti itu. Banyak proyek ruko Indo yang biasa disarankan punya template Alfamart dan Indomaret, ya itu seperti itu. Jadi lebih, kalau kita masukin misalnya di Indonesia, kita masukin Alfamart atau Indomaret, orang sekali lihat langsung tahu ini di Indonesia tanpa kita harus nulis ini project di Indonesia. Seperti tadi itu identitas lah. Ski sama ya. Saya minimize dulu grup chatnya. Oke, kalau yang ini sebenarnya lightingnya juga sudah, sebenarnya lightingnya juga oke-oke aja kok, nggak ada masalah. Cuma saya yang lihat masalah lebih kalau dari komposisi sih juga nggak terlalu sampai gimana ya. Cuman kalau saya biasanya preferensi saya lebih seneng nge-shoot interior itu agak rendah. Kalau ini kan kira-kira setinggi mata manusia shootnya. Kalau saya lebih senang agak rendah, karena yang saya liatin di sini adalah Yang mau saya liatin di sini adalah bagian aksesorisnya ini, bagian furniturnya lah, bukan aksesorisnya, furniturnya. Karena aktornya furniturnya. Jadi saya bikin agak mungkin tingginya sekitar sedada lah. Jadi kita agak nunduk sedikit supaya dia lebih kuat karakter dari furniturnya. Lebih well kita pakai yang ini aja karena ini juga oke kok, nggak ada masalah sebenarnya. Cuman saya mau bahas di detailnya aja. Kayak ini satu pasti tanaman di sini. Tanamannya nggak mungkin seperti ini. Ini sudah jelas di copy ke sebelahnya nih. Jadi perulangannya kelihatan sekali. Persis bentuknya dia. Nah ini perlu belajar Grow FX ini kalau ini. Kalau enggak susah. Ini kayak gini kan dari jauh aja kelihatan dia kayak blurry ke samping gitu. Jadi ngeblur dia. Padahal dia nggak ngeblur. Kalau di zoom dia nggak ngeblur. Tapi kalau dari jauh kesannya ngeblur. Kalau kita kecilin dia ngeblur dia. Perulangannya kelihatan sekali. Terus kedua tanaman ini. Nih. Ini sama juga. Saya merasa ada yang aneh sama skalanya. Saya nggak tahu nih. Kayaknya terlalu kecil atau gimana gitu. Di scale terlalu kecil. Sedangkan yang ini, tanaman yang ini saya tidak tahu tanaman apa. Cuman kalau saya lihat dia daunnya cukup besar sekali dia.
mungkin dia daunnya hampir setelapak tangan. Mungkin bisa lebih juga. Panjangnya setelapak tangan, jadi agak aneh sih ketika kita lihat yang model kayak gini. Saya enggak pernah tahu juga nih tanaman gimana. Mungkin ini tanamannya hasilnya kecil tapi dibesarin, saya enggak tahu juga. Jadi ini perlu dicek juga sih skillnya kalau masalah tanaman yang sebelah sini. Kalau yang ini masih oke, cuman dia kelihatan perulangannya aja. Di sini kelihatan perulangannya aja. Lalu kalau dari segi tekstur, ini atas sama bawah kok saya lihat tilenya pengulangannya masih kelihatan sekali. Tekstur dari plafon, dinding sama ini kayaknya sama semua teksturnya dia. Dan kelihatan repetitifnya masih kelihatan sekali. Jadi perlu di random lagi. Kalau kita biasanya bikin kayak gini, pasti kita acak pakai entah pakai multi tekstur, entah pakai apa, kita pasti acak supaya tidak seperti ini. Ini kelihatan sekali soalnya. Terus ini di detail-detail seperti ini kalau kita pribadi, saya lebih senang ini pasti tak pasin garisnya di sini, di habisnya di sini, supaya lebih rapi aja. Ini juga ada yang putus nih malah nih. Ini putus nih garisnya, enggak tahu kenapa nih. Jadi perlu diperhatiin ya, terutama kalau ini kan seperti brick ya, seperti bata juga, seperti batu-batu ini biasanya masalahnya ada di potongan-potongan ini. Kalau di 2G biasanya di modeling. Ini enggak kayak gini nih, enggak tahu nih gimana nih. Oke, itu dari detail. Sama ini juga nih. Ini kedalamannya nggak kelihatan ini. Jadi kesannya kayak di tekstur. Harusnya dikelihatin ada depth-nya sedikit gitu. Nanti akan lebih bagus. Sama dari kursi ini mungkin modelnya perlu di-adjust lagi supaya lebih empuk kesannya. Semua ini, dan ini sama semua nih kelihatan nih. Cuma di copy sebelahnya gitu. Lalu urat kayunya juga harusnya kan diperhatiin. Arah seratnya juga diperhatiin. Ini rusak kayaknya modelnya nih. Ini entah mejanya memang hitam ujungnya atau enggak, saya nggak tahu ini. Atau lepas atau gimana, saya nggak tahu nih. Karena di sini enggak tuh. Di keluarnya seperti ini. Itu kira-kira. Lalu saya kasih juga di sini, saya lihat air nih terlalu terang nih. Nggak tahu nih kayak ditempel sesuatu. Aslinya hijau apa gimana ini? Kelihatan tempelannya di sini. Kalau saya bilang sih ini harusnya lebih gelap ya. Kalau dari airnya seperti itu, tilenya biru tua ini yang biasa dipakai ini. Nah, dia harusnya lebih gelap gini. Supaya kesannya lebih adem. Dia entah kena reflection atau apa ini. Kalau dia lebih gelap, dia lebih adem di situ. Jadi kalau bikin kolam renang itu harus bisa membuat yang lihat rasanya kepingin nyebur gitu.
lagi panas kepengen nyebur. Jadi baru menarik di situ. Lalu kalau untuk overall warna, saya lihat di sini kok kena warna hijau kayaknya. Dia agak dari mana? Mungkin dari tanaman ini atau dari mana? Kita coba aja di sini. Kita pakai selective color coba. Sekalian kita kontrol juga warna hijaunya juga. Ternyata bukan. Oh bukan, dia warna ininya. Saya coba pakai hue saturation coba. Warna kuningnya, dia kena dari warna kuningnya. Terlalu over kalau menurut saya. Jadi kita bisa kurangin sedikit lah. Supaya nggak terlalu over. Kalau kontrasnya saya rasa sudah nggak ada masalah sih. Ya kalau saya lebih senang tak gelapin sedikit ya, supaya kesannya lebih teduh ya. Lebih teduh sedikit. Lalu saya mau kontrol yang warna hijau di sini. Ini karena masih terlalu mencolok sekali. Saya kurangin saturationnya sedikit. Nah, mungkin saya bisa baru tambahin sedikit vibrant di sini. Nggak terlalu kerasa tadi. Nggak usah berarti. Nah ini area sini kan kalau di zoom sekarang jadi lebih enak ya. Ini sudah enak. Jadi saya selalu kalau melihat renderan saya selalu pakai zoom. Selalu. Ini juga backgroundnya kelihatan ini pecah sekali nih. Nggak tahu kenapa semua backgroundnya pecah. Daripada pecah gini mending dikasih langit sekalian juga masih oke. Kayak yang sebelah sini. Oh ini juga background lagi pecah juga sama. Ya saya lihat pertanyaan dulu coba. Warna kolam renang kembali ke selera. Orang Eropa lebih senang gelap, orang Amerika lebih senang ke arah muda. Ya, tergantung. Ini mungkin karena di shadow kali ya. Karena di tempat di bayangan jadi harusnya dia agak redup. Karena di sini tilenya juga gelap sih. Kalau kena matahari mungkin dia terang gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya. Saya mungkin udah balikin lagi ke hostnya Pak Renaldo. Saya stop share dulu ya. Ya. Oke, thank you Pak Evan. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Kalau background lebih effort pakai HDRI atau model 3D?
Kalau bisa model 3D, saya lebih senang model 3D terus terang. Karena HDRI bukan untuk background sebenarnya. Pasti pecah soalnya. Kamu jawab begitu tuh banyak yang keringetan itu. Mungkin bisa ditambahin shadow line di plafon supaya antara dinding dan plafon tidak kelihatan nyatu. Ya itu memang benar harus seperti itu. Oke. Oke. Sekarang lanjut ke ini ya, ke Dennis ya. Dennis, ada orangnya? Halo. Oke, Dennis, kamu bisa share screen? Oke, jelas ya? Jelas, suaranya jelas. Oke, perkenalan dulu ya. Halo semuanya. Nama saya Dennis, saya dari Koma Visualization. Biro nggak jelas lah. Oke, jadi thank you banget buat Kore yang mau ngajakin saya bareng di sini buat review punya teman-teman semua di sini. Langsung masuk aja ya, biar cepat. Ini kalau dari Kore, Ko Evan atau Kun mau nambahin, mau potong terserah. Soalnya saya juga masih muda di sini kan, pasti ada yang lebih pengalaman. Oke ya. Lanjut. Kita buka dulu. Cara ganti tab gimana ya? Kamu sharing screen atau sharing window? Oke, udah ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Oh, kelihatan masih yang lama. Udah ya? Udah. Nah, ini punyanya Anggi Okto. Ada nggak orangnya di sini? Udah ada belum? Anggi Okto ada. Tapi ya. Oke, jadi mungkin saya mulai dari komposisi dulu aja kali ya. Secara komposisi sebenarnya menurut saya ini udah oke lah, acceptable. Kita bisa ngelihat bangunannya, mungkin di rooftop juga ya, ini ya. Nah cuman mungkin ya, ini preferensi saya aja. Kalau saya, menurut saya ini view-nya agak tanggung. Jadi kita nggak bisa pagarnya kelihatan gede di depan, kita nggak tahu kiri kanannya gimana. Terus yang desain cuma constraint sama jalan yang kecil banget. Nah si constraint ini jadi foreground kita. Masalahnya kebanyakan kita kan males nih ngedetailin constraint, ngedetailin jalan. Nah kalaupun didetailin, menurut saya juga gimana ya, jadi kurang bagus. Jadi apa lebih baik dimundurin sedikit kameranya atau dimajuin lagi ke dalam pagar supaya si bangunannya lebih fokus. Nah kalau kita mundurin mungkin nanti kita bisa mulai masukin foreground tanaman, ada mobil lewat di depannya, ada orang. Jadi suasananya juga bisa lebih dapat. Nah kalau kayak gini tanggung banget nih view-nya. Cuman menurut saya ini udah acceptable. Nah lalu setelah komposisi dari segi ini pakai Lumion ya rendernya. Nah, karena ini pakai Lumion ya. Karena gunungnya Lumion ini kita bisa lihat sendiri, dia itu nggak gitu bagus texturingnya. Kalaupun misalnya males ngemodelin gunung sendiri, saya yakin juga gak ada waktunya karena pakai Lumion kan. Kita ganti aja pakai Photoshop. Itu kalau saya ya. Jadi si gunungnya ini saya ganti pakai Photoshop. Lalu si posisi gunung itu kan ada di belakang ya, background. Oh ya, cuma sering lalu. Kedengeran suaranya. Kedengeran. Oke, si gunung itu ada di background ya. Nah, sedangkan si bangunan ini ada di middle ground. Kalau kita ngelihat, dia benar-benar kosong aja sampai ke belakang gitu. Masa iya sih nggak ada pohon sama sekali? Nah, biasanya kita tetap taruh pohon lah di sini. Coba tambahin ya.
Minimal sini ada pohon lah. Sini ada pohon yang lebih gede gitu ya. Sini ada pohon. Mungkin ya. Sini ada foreground juga nanti kalau dimundurin. Jadi supaya si kedalaman gambar itu lebih berasa gitu. Seakan-akan nih gunung ini deket banget soalnya, atau mungkin saatnya di belakang gunung saya juga nggak tahu ya. Cuman kalau biasanya sih pasti ada sesuatu antara gunung dan bangunan kita gitu. Nah oke. Lalu dari segi tekstur dan shading, saya juga nggak bisa komen banyak sih soalnya di Lumion kita punya keterbatasan, jadi nggak bisa terlalu banyak bermain di tekstur. Tapi saya bisa akuin ini oke sih teksturnya. Saya nggak ngeliat ada tiling di sini, jadi udah bagus. Mungkin yang di atas ada dikit tilingnya, juga jelas. Jadi overallnya udah bagus. Nah paling lagi-lagi balik lagi karena depannya foregroundnya ini si trotoar dan jalan, teksturnya kurang banget. Apalagi si Kansten ini putih, jarang banget Kansten putih kayak gini. Paling 1 tone biasanya sama si jalanannya. Biasanya juga ada markanya mungkin ya. Kalau ada Kansten kayak gini kan rapi nih. Biasanya ada jalannya, ada marka jalannya. Jadi nggak polos kayak gini. Lalu di Indonesia nih, ini di Sunda di Bandung kali ya, atau di Lembang, atau di Garut ya. Nah biasanya si ini tuh apa namanya? Tekstur yang dipakai buat trotoarnya biasanya nggak kayak gini harusnya ya, bukannya biasanya beton gitu ya, beton atau gorong-gorong gitu biasanya. Nah kalau kayak gini tuh rasanya kurang pas aja sih di renderannya gitu. Nah apalagi oh iya ini juga karena nggak didetailin modelingnya, nggak mungkin nih mobil bisa lewat di Kansten yang setebal ini, sedangkan mereka harus pakai di dalam kan. Nah itu juga harus diperhatiin tuh. Biasanya kita modeling aja Kansten yang kita gali. Kalau nggak mau digali, nggak mau capek, Kansten yang kecil aja, yang pendek. Emang bisa dilalui sama mobil. Ada kok yang Kansten kayak gitu. Kalau dari segi lighting sih udah oke. Udah not bad lah. Pakai Real Sky Lumion ini. Pakai Real Sky. Moodnya udah oke ya. Agak senja-senja gitu mungkin. Senja, lebih ke senja. Jam 4 sore, jam 3, jam 4. Saya sih nggak ada masalah sama moodnya. Cuman mungkin si gambar ini jadi jatuhnya flat karena nggak ada kedalamannya. Yang tadi balik lagi, mungkin foreground dan middle ground-nya sangat kurang. Jadi jatuhnya jadi flat. Padahal menurut saya lighting-nya udah oke. Nah, ini mungkin sekalian sharing aja ya. Biasanya kalau klien masukin proyek, mereka udah punya renderan ini duluan gitu. Jadi biasanya klien kita kan mostly arsitek, mungkin 60% tuh arsitek dari Indonesia. Jadi mereka punya renderan Lumion duluan gitu biasanya. Nah setelah itu pas di akhir proyek mau dikunci desainnya, mereka baru render di Chroma tuh supaya lebih bagus presentasinya. Nah jadi kayaknya sih dengan kualitas seperti ini bisa dimaklumi apabila yang merender adalah arsitek untuk keperluan sehari-hari gitu. Tapi sebagai 3D artist mungkin harus bisa lebih explore, mungkin cobain software seperti 3D Max, Blender ataupun yang lain supaya kita punya fleksibilitas lebih tinggi gitu. Karena emang PR sih kalau kita harus crop sendiri ininya ya, di crop sendiri. Karena Lumion kan dia nggak bisa transparan background-nya kan. Kalaupun transparan tetap ada tanahnya biasanya di garis horizon gitu. Jadi akhirnya kita mesti crop sendiri. Pohon-pohonnya juga nggak mungkin clean kita cropnya. Jadi mau nggak mau kita pakai background-nya dari Lumion gitu. Ya nggak masalah sih sebenarnya. Cuman kita harus spend time lebih banyak di Lumion supaya background-nya jadi lebih bagus. Karena kalau kayak gini,
kurang dapat aja gitu feel backgroundnya. Oke, selanjutnya yang gampang lagi, mobil dan entourage ya, mobil, orang, pohon. Nah mobilnya ini saya yakin di Lumion ada mobil yang lebih bagus. Biasanya ada tulisan Evermotion-nya, itu dari Evermotion, itu mobilnya bagus-bagus tuh. Mending pakai yang itu aja. Soalnya kalau nggak pakai mobil yang itu, mobilnya jadi flat banget kayak gini. Kayak nggak tahu ya dari Lumionnya mungkin nggak setting atau settingannya salah atau gimana. Biasanya sih ada tuh yang tulisan Evermotion bagus mobilnya. Nah pakai yang itu. Ada sedannya, ada mobil kecil juga kayak Honda Jazz-nya gitu. Pakai aja. Atau enggak, kalau mau lebih rajin, bikin library sendiri di dalam Lumion yang isinya aset-aset mobil yang kita import dari SketchUp misalnya atau dari FBX. Itu bisa lebih bagus juga jadi hasilnya. Orang-orang nih juga hati-hati ya, ini di copy semua orangnya. Ini sekolah khusus kembar, ini kembar. Kalau jauh sih nggak apa-apa, tapi ini masalahnya di depan mata kita. Ini ya, bahkan yang bawa balon juga sama. Kalau bisa sih minimal yang belakangnya aja di 3D gitu misalnya, yang tadi kayak kata Pak Evan, belakangnya 3D, depannya Photoshop gitu. Cuma balik lagi, karena mungkin ini menurut saya yang kerjaan arsitek, ya nggak apa-apa, saya tolerir gitu. Cuman kalau misalkan mau jualan 3D, pasti harus bisa lebih bagus daripada ini. Karena sekarang arsitek-arsitek udah pada bisa bikin renderan kayak gini. Susah juga kita naikin harganya nanti. Ini buka chatnya gimana ya? Sekolah kembar, iya bener. Halo Bang Denis, ini Jaja ya? Halo Jaja nih Session ya? Halo. Kelihatan, oke, kakak. Ada lagi, ada. Oke, Gunung Lumion khas banget, iya bener. Nah itu tuh, ada komen dari Visualworks, Gunung cari di sketchfab.com, banyak yang free, bagus-bagus, boleh juga tuh. Kita belum pernah cobain sih. Kita sebenarnya selalu takut buat mulai gunung, karena shading sama modelingnya susah ya, bikin yang real. Pada akhirnya biasanya kalau di Blender kita pakai prosedural, pakai noise sama gradient texture. Nah itu bisa bikin gunung prosedural tuh langsung bagus. Tapi lagi-lagi texturingnya juga susah. Background Lumion emang gak masuk ya sama building. Perlu dulu lagi ya? Iya benar gak masuk. Perlu diolah pastinya. Nah iya tuh, pohon-pohonnya juga ya. Sama ya tadi saya komen orang, mobil, pohon-pohon juga. Ini berulang banget. Mungkin bisa pakai lebih dari satu tipe ya. Ini kayaknya cuma benar-benar pakai satu vegetasi kayaknya saya lihat. Satu pohon, satu shrub, ya udah di copy aja gitu. Mungkin pakai yang array placement itu ya di Lumion. Nah, paling enggak 2 lah, 3 lah gitu. Jadi lebih lush juga kelihatannya. Jadi itu maksud saya itu bukan effort yang besar gitu. Kayak ganti mobil, ganti orang, ganti vegetasi itu bukan effort yang besar. Dan apabila kita lakukan, bisa jadi renderan kita lebih bagus. Walaupun waktunya sama-sama efisien, cepat gitu ya.